Halo guys, nampaknya rakyat memang betul-betul sudah muak dengan Pak Mulyono. Buktinya pada saat Pak Mulyono mengunjungi salah satu kota, ada salah satu warga meneriaki Pak Mulyono dengan lantang mengatakan bahwa Mulyono dan saya kira hal ini betul-betul mencerminkan bahwa pemimpin di negeri ini, seorang presiden di negeri ini tidak ada lagi harganya di mata rakyatnya sendiri. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa teriakan emak-emak ini dan juga kritikan-kritikan para netizen terkait dengan kebobrokan Pak Mulyono di akhir-akhir jabatannya. Nah, ini nih, dengar nih. Parah sih ini, parah. Kalian tuh nggak bisa menipu rakyat Indonesia, atau nggak? Rakyat Indonesia. Memang betul bang, rakyat Indonesia tidak bisa menipu rakyat Indonesia. Memang betul kata kamu. Yang bisa menipu rakyat Indonesia yaitu Jokowi. Betul. Sama Gibran, sama Kaesang, itu nyata. Itu fakta. Nah, kalau demen sama Jokowi, sama Gibran, sama Kaesang, sama Bobi Nasution, ya lihat dulu lah, mikir apa itu pantas. Nah, kalau istilah tidak nyata, nggak bakalan rame di media. Ngapa nggak disuruh adu fakta, nggak mau. Nih, disuruh Jokowi itu ngeluarin ijazah yang asli, mana dari dulu sampai sekarang? Itukah yang dinamakan jujur? Nih, bagi-bagi bansos waktu pemilu itu jujur. Nih, koar-koar tuh waktu apa itu? Cawe-cawe itu jujur pula. Itu yang dinamakan jujur. Nih, jujurnya Jokowi itu ya, itu hanya kedok saja. Hanya kedok ya guys. Pura-pura bagus, padahal itu enggak bagus. Tipu-tipu namanya itu. Nah, mikir bang, jangan kayak gini. Mikir ya, mikir yang lurus, jangan miring. Ingat ya. Loh, kaget. Loh, kaget lah, masa enggak? Kaget dong ya. Loh. Kaget lagi. Kaget. Kerjanya 10 tahun cuma Ibarat kaget aja. Gini, lu lagi kerja, terus lu sering bolos, sering gak masuk, kerjaan lu gak becus, terus lu dipecat, terus lu bilang, hah, saya kaget, kenapa saya tiba-tiba dipecat? Emang dasaran lu gak becus kerjanya, makanya dipecat. Ini udah tahu kepala negara yang tiap hari ngadepin begituan, ya kan? Yang di bawah-bawahnya itu jajaran dia. Jajaran dia ini nggak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa persetujuan dia dan penglihatan dia. Bisa-bisanya dia kaget. Tuh, kaget bos, kaget. Anjing, kaget, kerjanya ngapain bangke. Jadi beliau ini sedang mewanti-wanti ulahnya sendiri. Ini judul yang lebih lucu nih. Konsekuensi dari ulahnya sendiri kok disebut meramal. Fenomena PHK ini kan sebenarnya udah berlangsung sejak Undang-Undang Ciptaker itu disahkan. Nah, undang-undang ini kebijakan siapa? Mau bilang kebijakan DPR. Undang-Undang Cipta Kerja pertama kali diperkenalkan saat pidato pelantikan Presiden 2019. Waktu itu Jokowi menyampaikan tentang gagasan Omnibus Law. Tapi Omnibus Law itu adalah ilmu. Satu regulasi yang di dalamnya mengatur banyak peraturan. Nah, literasi tentang Omnibus Law ini nggak mungkin dimiliki oleh orang yang hobinya baca komik. Jadi kira-kira ada bisikan tuh dari belakang. Nah, gue sih masih ingat dulu waktu demo Gejayan memanggil, yang kalian sebut mahasewa lah, demo bayaran lah, ini nih. Ini yang sebenarnya mereka demo. Silahkan aja dilanjutkan jogetnya, sampai negara nggak punya lagi anggaran buat bansos. Kalau udah sampai di titik itu, paling juga lu teriak, gue deh yang joget. Bukan ekspor pasir laut, tapi sedimen. Bukan sedimen. Mudik, tapi pulang kampung. Bukan minjem jet pribadi, tapi nebeng jet pribadi. Terus berpikir bahwa rakyat kita tuh bego dan yang pintar cuman gengnya Mulyono. Terus aja. Daripada lo ke distract sama isu Fadel, Loli, Nikita Mirza nih gak begitu penting lah untuk hajat publik.
mending lo dengerin dua isu yang mau gue bahas ini. Pertama adalah potensi kerusakan alam besar-besaran lewat dibukanya kembali ekspor pasir laut. Yang kedua adalah PHK massal yang sedang terjadi di negeri kita Indonesia. Yang pertama, Mulyono setelah 20 tahun di Indonesia ekspor pasir laut itu dilarang. Di ujung pemerintahannya dia malah ngebuka kembali lewat PP nomor 26 tahun 2023. Ini tuh sederhananya ya, ibaratnya kita lagi ngejualin pulau-pulau kita di Indonesia untuk memperbesar wilayah pulau di negara lain, yaitu misalnya adalah Singapura. Dan bahkan ini bisa menimbulkan kerusakan lingkungan yang begitu besar. Ada sekitar 100 lebih pulau dalam perairan Indonesia yang terancam tenggelam kalau ini disahkan. Bahaya. Dan ada lebih dari 70 pulau terluar di Indonesia yang juga terancam tenggelam jika ekspor pasir laut dijalankan. Siapa yang untung? Ya adalah 66 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi perusahaan pengekspor pasir laut. Mulyono padahal bilang jangan sampai ada kebijakan ekstrim di masa pemerintahan dan transisi. Dia jalankan sendiri. Emang gak heran, man of contradictions. Terus kenapa kebijakan ini disahkan? Ya tidak lain tidak bukan cair bos, duitnya bos. Kita bakal melihat bahwa Mulyono menuju demis pas pensiun nanti jadi presiden. Ya dia kan punya banyak ikatan dengan Singapura, misalnya ikatan dengan banyak elit perusahaan, sehingga kemudian dia bisa nyayur duitnya. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Diperkirakan 70.000 lebih gelombang PHK massal akan terjadi di Indonesia. Sudah ada 14.000 lebih pekerja tekstil yang di PHK. Lapangan kerja semakin menyempit. Lebih dari 50% kelas menengah terancam miskin. Dan ini berbahaya sekali. Padahal Jokowi pernah berjanji lewat undang-undang bermasalah dia, Omnibus Law Cipta Kerja, bahwa dia akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dan faktanya, nope. Yang terjadi adalah easy hiring, easy firing. PHK massal di mana-mana, kesejahteraan dan juga kepastian buruh tidak pernah terwujud. Dan kita udah pernah bikin aksi besar-besaran ini tahun 2020. Kita tolak UU Cipta Kerja. Dan sekarang kita rasakan dampaknya bahwa masyarakat banyak yang terancam menjadi kelompok miskin. Akibat gagalnya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Yang terjadi malah Mulyononya sibuk ngotak-ngatik aturan supaya anaknya punya pekerjaan. Kitanya dianggurin, disuruh nyari kerjaan, interview, nunggu 3 bulan, itu juga belum tentu keterima. Ya usah kritik-kritik, dukung aja lah program pemerintah. Sebagai masyarakat ya nurut, yang dijual itu sedimen loh ya, bukan pasir laut. Ya walaupun pasirnya juga ikut ke bawah. Lagian ini kan mempermudah kapal-kapal nelayan, karena sedimen itu cukup mengganggu dan mempengaruhi nelayan. Jadi sedimen itu wujudnya beda loh ya. Kalau kalian beli sepeda motor, itu bukan kendaraan roda 2. Rodanya cuma ke bawah. Kalau mak kalian beli lemari es, itu juga bukan kulkas, melainkan lemari pendingin. Bingung kan ya? Ya bingung, kok tanya saya. Padahal perizinan ekspor yang udah 20 tahun dilarang. Bahkan Bu Susi Pujiastuti aja turut bersuara. Sama Pak Jokowi dibuka kembali. Padahal masih banyak loh ya wilayah yang terkena abrasi. Dan sedimen bisa meninggikan wilayah Pantura atau Pulau Jawa yang kena abrasi. Malah dijual. Lama-lama daerah perairan paling tenggelam, terumbu karang paling rusak. Dan Indonesia makin miskin. Koreksi kalau benar. Karena naikin pajak 12% itu nggak cukup untuk numpuk IKN dan hutang negara. Gimana nggak panik di akhir jabatan ninggalin kesan yang terindah? Wah, mana nih pendukungnya yang bilang presiden terbaik sepanjang masa? Ayo tepuk tangani. Selamat Indonesia Emas. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas dan saya berharap kaum 58% wajib untuk menonton ini biar ada isi sedikit. Dan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini? Benar apa yang dikatakan oleh netizen, bahwa apa yang keluar dari mulutnya Pak Jokowi itu pasti yang terjadi adalah kebalikannya. Kita ingat bahwa Pak Jokowi pernah mengatakan jangan pernah mengambil kebijakan yang ekstrim, tapi yang terjadi hari ini beliaulah yang melakukan kebijakan ekstrim tersebut dan bahkan terancam PHK besar-besaran di tahun depan. Dan ini semakin memperjelas bahwa betapa buruknya kepemimpinan Pak Jokowi dan rakyat semakin sengsara. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.